Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan di dalam kondisi dan situasi apapun. Baik, saya di sini sebagai semacam sharing seperti itu. Izin perkenalkan diri, nama saya Atin Kartini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pembelajaran jarak jauh. Kita udah ketahui kan sistem pembelajaran jarak itu apa dan seperti apa. Nah, di sini saya mengambil definisi yang dikutip para ahli, yaitu di sini menurut Lau tahun 1971. Di sini menurut Lau, beliau mengatakan bahwa sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seseorang belajar, namun memungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antara tenaga pengajar dan siswa pada waktu tertentu. Jadi, menurut Lau tersebut, sistem pembelajaran PJJ ini adalah sistem pendidikan yang dimana tidak mengharuskan tenaga pengajar untuk berada di tempat siswa itu belajar, namun masih adanya proses pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada dasar hukum mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini kan dimulai pada masa pandemi COVID kan, untuk mencegah penularan COVID-19 di generasi muda. Nah, dasar hukum PJJ ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh atau PJJ. PJJ menjelaskan bahwa di sini menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Jadi PJJ ini yaitu pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti menggunakan media komunikasi seperti itu. Nah, materi pembelajaran daring itu ada beberapa ya. Saya di sini sampai di wilayah Banten ya. Di wilayah Banten ini ada yang menggunakan website yang pertama. Nah, website itu bisa fakultas atau kampus itu menyediakan website resmi untuk mahasiswanya dalam melaksanakan proses pembelajaran via daring. Nah, di website ini biasanya mahasiswa menginput absen, mendownload materi atau mengupload tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, yang kedua ada video conference. Video conference ini biasanya di via Zoom atau via Google Meet. Nah, di sini biasanya di video conference ini untuk acara seperti diskusi, terus misalkan dosennya melakukan pembelajaran via virtual ya, agar mahasiswanya mengerti seperti itu, karena kan tidak mungkin melakukan tatap muka langsung. Nah, di yang terakhir itu ada WhatsApp ya, via WhatsApp itu biasanya untuk diskusi-diskusi yang bersifat non virtual, kurang lebih seperti itu. Nah, ada aplikasi pembelajaran lain itu biasanya ada Classroom untuk mengupload tugas. Jadi langsung saja kita lihat salah satu sistem PJJ yang dilakukan di salah satu universitas yang berada di Serang, yaitu Universitas Serang Raya, di mana Universitas Serang Raya menggunakan SPADA sebagai sistem pembelajaran jarak jauhnya atau PJJ. Nah, saya mendapat info ini dari rekan saya yang berkuliah di universitas tersebut. Kita langsung masuk ke SPADA-nya. Nah, di sini itu ada masukkan NIM dan masukkan password. Nah, password di sini itu passwordnya membuat sendiri ya, jadi sifatnya privasi. Nah, kita langsung login. Nanti kita login di sini. Nah, di login kan. Nah, muncul di halaman utamanya itu ada KBM.
Nah, KBM, nah di KBM muncul KBM, ada daftar KBM ya. Terus gitu kita pilih. Nah, tinggal dipilih di salah satu ininya. Nah, di sini ada muncul beberapa KBM dari 1 sampai 14 pertemuan dan juga lengkap dengan ujian dan UTS-nya. Kayak ujian UTS dan ujian UAS ya, UAS dan UTS, maaf. Nah, di sini ada keterangannya. Tombol yang berwarna merah adalah KBM yang belum pernah dibuka atau diaktifkan. Jadi KBM yang warna merah itu belum dilaksanakan ya. Nah, terus ada keterangan lagi, tombol yang berwarna hijau itu adalah KBM yang sedang aktif. Jadi kalau warna hijau berarti KBM-nya lagi aktif. Terus ini juga ada yang berwarna oranye, yaitu KBM yang sudah diaktifkan atau telah terlewat, jadi udah dilaksanakan. Nah, ketika kita mengklik salah satu KBM seperti contohnya KBM 8 ya. Nah, di KBM ini di menu ini ada menu-menu ya. Ada info KBM. Nah, info KBM itu adalah pemberitahuan di mana akses terakhir kita mengakses di pada itu. Nah, di sini juga ada materi KBM. Nah, materinya nanti diupload oleh dosennya. Nanti tinggal di-download oleh mahasiswanya. Terus tugas. Nah, tugas itu untuk mengupload. Jadi di situ ada kayak kolom semacam untuk mengupload tugasnya. Terus ada kuis. Lalu ada kelompok mahasiswa. Nah, kelompok mahasiswa ini ada yaitu dimana misalkan ada pembagian kelompok. Nah, kita ngelihatnya di kelompok mahasiswa itu, dan bisa juga dilakukan secara normal ya, misalnya secara manual gitu, bisa di via WhatsApp atau apa gitu. Nah, di sini juga ada verifikasi dosen. Nah, verifikasi dosen itu yaitu pemberitahuan. Di sini ada pemberitahuan apakah dosen mata kuliah ini sudah akses atau belum, sudah absen maksudnya, maaf, sudah absen atau belum gitu. Jadi seperti itu. Lalu ada rombongan belajar. Rombongan belajar adalah siswa yang mengambil kredit semester di mata kuliah tersebut. Nah, udah gitu di sini ada logout. Nah, tinggal di logout aja kalau misalkan MK-nya udah selesai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Atin Kartini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.